Hai semuanya, masih di AM Channel. Aku suka matematika. Akhirnya sampai juga ya kita di video bagian ketiga yang akan membahas jarak titik ke bidang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu mendeskripsikan jarak titik ke bidang, dan yang kedua, mampu menentukan jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Untuk memahami jarak titik ke bidang, perhatikan ilustrasi berikut. A adalah sebuah titik yang terletak di luar bidang alfa. Jarak titik ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik A ke bidang alfa. Kita tarik suatu garis dari titik A yang menembus bidang alfa. Kita misalkan titik tembusnya adalah A aksen. Ruas garis A aksen inilah yang mewakili jarak titik A ke bidang alfa, di mana ruas garis A aksen tegak lurus dengan bidang alfa. Hal ini terjadi apabila ruas garis A aksen sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Dan A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Perlu diingat bahwa proyeksi suatu titik ke bidang sangat ditentukan oleh letak titik yang akan diproyeksikan pada garis perwakilan dari bidang tersebut. Misalkan diberikan gambar dan bidang sebagai berikut, titik P akan kita proyeksikan pada bidang ABCD. Pada gambar pertama, proyeksi titik P ke bidang ABCD yaitu titik P aksen. Garis perwakilan pada bidang yang dapat kita gunakan adalah garis AC dan BD yang merupakan diagonal pada bidang ABCD. PP aksen tegak lurus dengan garis AC dan BD sehingga PP aksen merupakan jarak titik P ke bidang ABCD. Pada gambar kedua, proyeksi titik P pada bidang ABCD adalah P aksen. Kita buat garis perwakilan pada bidang. Garis tersebut bukan diagonal bidang, tetapi garis tersebutlah yang membuat PP aksen tegak lurus dengan bidang ABCD. Pada gambar ketiga, proyeksi titik P pada bidang adalah titik D. Dengan garis perwakilan pada bidang yang dapat kita gunakan adalah garis DC dan garis DA. Garis PD tegak lurus dengan garis DC dan DA, maka jarak titik P ke bidang diwakili oleh garis PD. Nah, coba kita perhatikan gambar berikutnya. Ada sebuah segitiga dan sebuah titik. Jika titik kita proyeksikan ke bidang, kita misalkan titik proyeksinya adalah P aksen, maka garis perwakilan yang dapat kita gunakan adalah garis yang ditarik dari titik P. Garis perwakilan inilah yang tegak lurus dengan PP aksen yang merupakan jarak titik P ke bidang. Adapun materi prasyarat yang harus kalian ingat kembali adalah yang pertama, teorema Pitagoras. Yang kedua, proyeksi titik ke bidang. Dan yang ketiga adalah konsep jarak, yaitu jarak titik ke garis. Jadi, kalau kalian sudah memahami materi jarak titik ke garis dengan baik, maka materi ini tidaklah terlalu sulit. Jadi, tinggal kalian mencari garis perwakilan pada bidang yang memuat titik proyeksi, kemudian kembali gunakan langkah-langkah dalam menentukan jarak titik ke garis. Kalian bisa simak pada video bagian yang kedua. Untuk lebih memahami materi jarak titik ke bidang, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH, manakah yang merupakan jarak titik ke bidang berikut? A. Titik B ke bidang EFGH, B. Titik E ke bidang DCGH, C. Titik A ke bidang BDHF. Kita gambar terlebih dahulu kubus ABCD EFGH, jarak titik B ke bidang EFGH. Kita proyeksikan titik B ke bidang EFGH, titik proyeksinya adalah titik F. Maka jarak titik B ke bidang EFGH diwakili oleh panjang rusuk PF. Garis perwakilan pada bidang yang dapat kita gunakan adalah garis FG dan FE. Jarak titik E ke bidang DCGH. Proyeksikan titik E ke bidang DCGH jatuh di titik H. Garis perwakilan pada bidang DCGH
Yang tegak lurus dengan EH adalah rusuk HD dan HG. Maka jarak titik E ke bidang di CGH diwakili oleh panjang rusuk EH. Selanjutnya jarak titik A ke bidang BDHF. Proyeksikan titik A ke bidang BDHF jatuh di pertengahan diagonal BD atau di perpotongan diagonal AC dan BD. Kita misalkan titik proyeksinya titik A aksen. Ingat, pada persegi, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh ruas garis AA aksen. Contoh soal kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Kita gambar terlebih dahulu kubus ABCDEFGH, titik E dan bidang AFH. Langkah pertama, proyeksikan titik E ke bidang AFH. Kita misalkan titik proyeksinya dengan E aksen. Garis perwakilan pada bidang yang dapat kita gunakan adalah garis yang ditarik dari titik A. Kita beri nama dengan garis AO. Garis perwakilan yang akan kita gunakan harus memuat titik proyeksi, mudah ditentukan panjangnya, dan yang terpenting dapat membantu kita untuk menghitung jarak titik ke bidang. Selanjutnya kita selesaikan dengan langkah menentukan jarak titik ke garis. Hubungkan titik E ke ujung-ujung garis sehingga terbentuk suatu segitiga, yaitu segitiga AEO. Kita keluarkan segitiga AEO siku-siku di titik E. Kita akan menghitung panjang ruas garis EE aksen yang mewakili jarak titik E ke bidang AFH dengan menggunakan rumus luas segitiga. Panjang AE sama dengan A, panjang EO sama dengan setengah kali diagonal bidang EG sama dengan setengah A akar 2. Kita samakan angka di depan akar. A sama dengan setengah A kali 2 sama dengan setengah A akar 4. Sehingga panjang AO sama dengan setengah A akar 2 ditambah 4 sama dengan setengah A akar 6. Dengan menggunakan rumus luas segitiga, setengah kali EO kali EA sama dengan setengah AO kali EE aksen, maka diperoleh EE aksen sama dengan EO kali EA per AO. EE aksen sama dengan setengah A akar 2 kali A per setengah A akar 6. Kita sederhanakan, kemudian sama-sama dibagi akar 2 per akar 2, diperoleh A per akar 3. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3, sama dengan A akar 3 per 3 sama dengan sepertiga A akar 3. Jadi jarak titik E ke bidang AFH sama dengan sepertiga A akar 3 cm. Contoh soal ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Kita gambar kubus, titik E dan bidang BDG. Proyeksikan titik E ke bidang BDG. Titik proyeksinya kita misalkan E aksen. Garis perwakilan pada bidang yang melalui E aksen kita tarik dari titik G. Kita beri nama garis GO. Kita hubungkan titik E ke titik G dan O sehingga terbentuk segitiga EOG. Untuk lebih mudah, kita bisa keluarkan bidang ACGE. Segitiga EOG adalah segitiga sama kaki dengan panjang EO sama dengan panjang GO. Untuk menentukan panjang EE aksen, kita dapat gunakan rumus luas segitiga. Panjang AC sama dengan A akar 2 yang merupakan diagonal bidang kubus. Panjang CG sama dengan A. Karena titik O di tengah AC, maka panjang OC sama dengan setengah A akar 2. Kita samakan angka di depan akar. A sama dengan setengah A kali 2 sama dengan setengah A akar 4. Maka panjang OG sama dengan setengah A akar 2 ditambah 4 sama dengan setengah A akar 6. Kemudian panjang OO aksen sama dengan panjang CG sama dengan A. Dengan rumus luas segitiga dapat kita tulis setengah kali EG kali OO aksen sama dengan setengah kali OG kali EE aksen. EE aksen sama dengan EG kali OO aksen per OG sama dengan A akar 2 kali A per setengah A akar 6. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi akar 2 per akar 2, diperoleh A dibagi setengah adalah 2A,
maka diperoleh 2A per akar 3. Kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3 sama dengan 2 per 3A akar 3. Jadi, jarak titik E ke bidang BDG sama dengan 2 per 3A akar 3 cm. Contoh soal keempat. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan alas berbentuk persegi. Titik O merupakan perpotongan diagonal AC dan BD. Jika panjang rusuk alas 6 cm dan rusuk tegaknya 3 akar 6 cm, tentukan jarak titik O ke bidang TBC. Kita gambar 5 TABCD, bidang TBC, dan titik O di perpotongan diagonal AC dan BD. Proyeksikan titik O ke bidang TBC, misalkan titik O aksen, kita tentukan garis perwakilan bidang, yaitu garis TT aksen. Setelah itu, hubungkan titik O ke titik T dan T aksen, terbentuklah segitiga siku-siku TOT aksen, siku-siku di titik O. Kita tentukan dahulu panjang ketiga sisi segitiga TOT aksen. Panjang OT aksen sama dengan 3 cm, setengah dari panjang rusuk AB. Untuk menghitung panjang TO, kita gunakan segitiga TOC siku-siku di titik O. Panjang AC sama dengan 6 akar 2, maka panjang OC sama dengan setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Panjang TC sama dengan 3 akar 6. Angka di depan akar sudah sama, sehingga panjang TO sama dengan 3 akar 6 dikurang 2 sama dengan 3 akar 4 sama dengan 3 kali 2, maka diperoleh panjang TO sama dengan 6. Selanjutnya kita tentukan panjang TT aksen dengan menggunakan segitiga TOT aksen, siku-siku di titik O. Panjang OT aksen sama dengan 3, TO sama dengan 6, kita munculkan bentuk akar, 3 sama dengan 3 akar 1, dan 6 sama dengan 3 kali 2, sama dengan 3 akar 4, sehingga TT aksen sama dengan 3 akar 1 ditambah 4, sama dengan 3 akar 5. Dengan menggunakan luas segitiga, kita akan peroleh OO aksen sama dengan TO kali OT aksen per TT aksen, sama dengan 6 kali 3 per 3 akar 5. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 5 per akar 5, maka diperoleh 6 akar 5 per 5 sama dengan 6 per 5 akar 5. Jadi jarak titik O ke bidang TBC sama dengan 6 per 5 akar 5 cm. Contoh soal kelima. Bidang 4 beraturan DABC mempunyai panjang rusuk 6 cm. Lukis dan hitunglah jarak titik D ke bidang ABC. Gambar terlebih dahulu limas dengan alas segitiga. Proyeksikan titik D ke bidang ABC. Titik proyeksinya di aksen, tepat berada di tengah-tengah bidang ABC, perpotongan dari ketiga garis tinggi pada segitiga ABC. Kita gunakan salah satunya saja sebagai garis perwakilan dari bidang ABC, yaitu garis BB aksen. Hubungkan titik D ke titik B dan B aksen, kita akan hitung panjang DD aksen. Panjang BB aksen sama dengan B aksen D, karena keempat sisi pada limas tersebut berbentuk segitiga sama sisi. Kita cari dulu panjang BB aksen yang merupakan garis tinggi dari segitiga sama sisi ABC. Panjang AB sama dengan 6 dan panjang B aksen A sama dengan 3. B aksen di tengah AC. 3 kita ubah menjadi 3 akar 1. 6 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 3 akar 4. Sehingga panjang BB aksen sama dengan 3 akar 4 dikurang 1 sama dengan 3 akar 3. Selanjutnya kita gambar segitiga sama kaki BB aksen D. Panjang BB aksen sama dengan DB aksen sama dengan 3 akar 3. Dan panjang BD sama dengan 6. Kita tentukan dulu tinggi dari segitiga BB aksen D, yaitu garis B aksen O dengan rumus Pitagoras, sehingga diperoleh B aksen O sama dengan 3 akar 2. Setelah itu baru kita hitung panjang ruas garis DD aksen dengan menggunakan rumus luas segitiga. Maka DD aksen sama dengan
BD kali B aksen U per BB aksen sama dengan 6 kali 3 akar 2 per 3 akar 3. Kita sederhanakan, kemudian kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3 sama dengan 6 akar 6 per 3 sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak titik D ke bidang ABC sama dengan 2 akar 6 cm. Dapat kita rangkum pembelajaran hari ini ke dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, misalkan P adalah titik dan alfa adalah bidang, jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ, dengan Q merupakan proyeksi titik P di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Yang kedua, suatu garis G dikatakan tegak lurus dengan bidang alfa apabila garis G sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Dan yang ketiga, prosedur dalam menentukan jarak titik ke bidang adalah menentukan proyeksi titik ke bidang, menentukan garis perwakilan pada bidang yang memuat titik proyeksi, kemudian menentukan jarak titik ke bidang dengan menggunakan konsep jarak titik ke garis. Demikianlah pembahasan kita kali ini terkait jarak titik ke bidang. Jangan lupa perbanyak latihan soal ya untuk memantapkan lagi pemahaman kalian. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa.